Mereka benar-benar niat untuk mengolah si Bayu Saptaji sebagai produk rilisan unggulan. Nah, yang gue review sebelumnya itu special edition, yang ini special edition, besok special edition, abis itu lusa ada special edition, dan special edition lainnya. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue, Imam Herozigin di channel Top Score TV. Kali ini gue akan nge-review sepatu dari Bang Bayu. Iya, Bang Bayu adalah, ini ada fotonya di sini masih Bang Bayu. Cuman nggak senyum-senyum, udah lama banget padahal. Tapi nggak pernah senyum. Nah, kali ini gue akan nge-review sepatunya Bayu Saptaji. Beliau adalah salah satu atlet yang menurut gue di futsal ya, yang punya special edition itu Bayu Saptaji. Abis itu Evan dari Specs, Runtuh Boy di Specs. Tapi Bayu Saptaji ini, kalau di Ortus kayaknya futsal Bayu Saptaji doang deh. Ya, bener nggak sih? Bayu Saptaji doang. Nah, ini adalah sepatu 4.0. Jadi ini adalah versi keempat. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang gue review yang terakhir. Nah, sepatunya Bayu Saptaji itu punya track record di customer itu selalu bagus. Dan biasanya selalu cepat terjual. Dan Ortus itu selalu menyediakan quantity yang sangat limit. Nah, meskipun sebenarnya sepatu futsalnya Bayu Saptaji itu tidak sebagus sepatu casualnya dalam sisi penjualan, tapi menurut gua mumpung lagi ada sepatunya Bayu Saptaji, langsung aja lu sikat. Nah, gua nggak tahu nih akan ada sepatu special edition Bayu Saptaji lagi atau nggak ada berikutnya, tapi mumpung yang sekarang ada, mendingan lu sikat. Nah, sepatunya ada di tangan gua, jadi kalau lo lihat kardusnya itu warnanya hijau stabilo kayak begini, berarti sepatunya warna hijau stabilo juga. Jadi agak gampang nih untuk menandakan ya. Dan Bayu Saptaji itu dibikin spesialnya tuh menurut gua niat banget Ortusnya, karena sampai packaging kayak begini aja itu dia bikin khusus gitu ya. Kalau dulu kan di beberapa special edition tuh cuman extra box kayak gitu ya, extra penutup gitu, sleeve box ya istilahnya. Nah, itu kan nggak harus ada MOQ-nya. Kalau ini kan ada MOQ-nya. MOQ itu minimum order quantity. Nah, jadi kalau misalnya setelah ada kayak begini, berarti dengan kata lain mereka benar-benar niat untuk mengolah si Bayu Saptaji sebagai produk rilisan unggulan. Nah, yang gue review sebelumnya itu special edition, yang ini special edition, besok special edition, abis itu lusa ada special edition, dan special edition lainnya. Jadi kita harus special edition terus belinya gitu ya. Nah, sepatu yang gue review di depan gue ini sebenarnya kalau gue lihat mirip-mirip seperti Jogosala Marvelous ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia ada nilon-nilonnya gitu di tengah-tengah sini nih. Ya, ada nylon kayak gitu nih. Terus di nylon ini itu ditiban TPU. Koreksi kalau gue salah, tapi kayaknya Marvelous deh. Dan Marvelous itu di belakangnya juga ada aksen-aksen kayak gini nih, BBS. Nah, ini kayaknya mirip-mirip sebenarnya. Cuman yang memang beda banget itu adalah dari sisi outsole-nya. Ini outsole-nya adalah outsole futsal Ortus 8 Jogosala yang paling baru dan belum pernah dipakai di artikel lainnya. Jadi kalau lu pakai sepatu ini worth it banget, karena lu pasti beda dengan teman-teman lu yang pakai Ortus semua itu. Kan pasti lu pas masuk ke lapangan futsal rata-rata Ortus tuh. Ya adalah yang brand-brand lain paling beberapa doang gitu kan, tapi rata-rata Ortus semua. Nah, begitu lu masuk, begitu lu pakai ini, outsole lu beda. Nah, ya mungkin tetap sih skill lu yang mempengaruhi permainan, tapi setidaknya sepatu lu bagus lah. Kayak gitu Tops. Nah, sepatu ini pun dia leather, lalu ada gabungan nylon, lalu di press TPU Nosu, lalu di belakangnya ada emboss, ada aksen BBS 12-nya, meskipun nggak terlalu kelihatan. Oke, Bang Imam, nge-reviewnya terlalu lompat-lompat. Kita mulai dari upper terlebih dahulu. Yang pertama bagian upper. Bagian depan itu dia full leather. Ini sapi ya, bukan kanguru, dan ini full leather. Di bagian depan, ya di sisi depan aja, bagian depan. Lalu di bagian kanan kirinya, jadi logo Ortusnya cuma ada di bagian sini nih Tops. Jadi logo Ortusnya cuma ada di bagian sini, di bagian luar, dan di bagian dalam nggak ada logo Ortus. Nah, terus di bagian luarnya itu ada semacam bahan nylon. Nah, terus si nylon ini di press sama TPU, jadi semacam plastik gitu ya, yang di press dan ditempel ke permukaan nylon, lalu ada logo Ortusnya.
Nah, dibuat aksen-aksen nylonnya keluar, seolah-olah seperti breathable, tapi padahal ini tidak breathable. Jadi ini tidak membuat rongga nafasnya atau rongga udaranya jadi keluar. Sebenarnya ini cuman aksen aja. Ya terbukti nanti lo lihat di dalamnya ya. Jadi ini nggak transparan sama sekali. Beda sama Airflow kayaknya transparan. Jadi ini otomatis akan lebih berat dibandingnya Airflow. Nah, bagian kanan kirinya. Adapun yang di bagian belakang, di bagian heel-nya itu ada embosan tulisan BBS 12. Nah, cuman beda sama yang BBS 12 di desain sebelumnya. Itu desain sebelumnya itu BBS 12-nya kentara banget. Kalau kata orang Depok, kentara. Alias terlihat secara jelas. Nah, kalau ini nggak, cuman aksen doang. Sorry, gue dalemin lagi. Ya benar BBS 12. Tapi kelihatannya cuma bawahnya doang gitu, BBS 12. Jadi nggak terlalu kelihatan BBS 12 yang di bagian sininya. Nah, ini mempercantik aja, hampir almost no function lah ya, untuk yang kayak begini-begini, tapi ini heel-nya. Dan bagian liningnya juga warna hijau, ini liningnya. Nah, ini warna hijau, jadi kelihatan antara lining ini dan bagian midsole-nya warnanya sama. Jadi kelihatan pas lo pakai manis manja grup. Lalu tali sepatunya dan lidah sepatunya, lo bisa lihat, ya sama seperti Mavros juga, jadi ada bolong-bolongnya, cuman bolong-bolongnya nggak cuman dibolongin pakai ini. Lu tau nggak sih yang bolongin kertas tuh gitu yang zaman sekolah, kayaknya pakai itu. Nggak bercanda. Jadi ada bolong-bolong kayak begitu, Tops. Ya sedikit banyak sih ngurangin lah beban, walau 0,5 gram mungkin ya. Nah, lalu Tops, kita masuk ke bagian insole. Adapun insole-nya ini sebenarnya sama seperti sepatu-sepatu Ortus yang lainnya. Ya, sama seperti sepatu-sepatu Ortus yang lainnya. Jadi di bagian depannya ada gripnya, ada bulut-bulutnya kayak begini. Dan ini ya quite good. Dan ini sebenarnya kayaknya ini gue nggak tahu ya bahannya apa ya. Tapi mungkin ini Eva ya. Tapi kelihatannya sih sangat steady ya dan bikin nyaman. Apalagi ada mangkok kayak begini, jadi kelihatan banget tumit bentuk kaki lo akan di cover tuh dari sisi luar sampai dari sisi dalam sampai sisi luar. Ini gue taruh bawah. Nah, lanjut Tops, kita akan masuk langsung ke bagian midsole. Bagian midsole-nya ini yang gue bilang ini yang baru, desain baru. Koreksi kalau gue salah, tapi sepertinya belum ada Ortus yang pakai midsole kayak begini. Dan ini midsole-nya, lo lihat sendiri warnanya hijau stabilo, sama seperti warna tali sepatunya dan sama seperti liningnya. Dan di bagian rubbernya itu spesialnya ada tulisan BBS 4.0 kayak gitu Tops. Dan nanti di beberapa sepatu non special edition ini warnanya akan ya bebas, mau kamu mau gam silahkan, tapi maksudnya karena ini special edition jadi warnanya transparan. Tapi ini sepertinya akan menjadi arahan dari Ortus untuk sepatu selanjutnya rata-rata akan pakai midsole seperti ini. Kalau ditanya midsole ini enak atau tidak, ya lu tanya aja ke Bayu Saptaji. Tapi kalau lu nggak bisa nanya, lu bisa lihat performanya Bayu Saptaji belakangan yang pakai ini terus. Jadi ketahuan kan, kalau professional approve aja ya udah. Kalau udah profesional pakai berarti ya harusnya lu nya nyaman. Kalau lu nya nggak nyaman, ya berarti nggak cocok sama kaki lu atau lu nggak sejago dia. Gitu aja sih Top. Sebenarnya kalau lu pengen tahu sepatu itu enak atau tidak, ya itu dipakai sama profesional atau enggak. Karena itu udah tier paling tinggi. Ibarat kata kalau lu mau tahu makanan itu enak atau tidak gitu ya, makanan itu enak atau tidak, ya lu lihat siapa yang makan. Kalau yang misalkan lu datang ke restoran itu tiba-tiba ada jam makan siang PNS semua isinya, itu pasti restoran enak. Udah nggak? Isinya pada pakai batik, pakai PNS lah, pokoknya itu pasti enak tuh. Kalau gua ke daerah biasa kalau gua kunjungan nyari-nyari makanan tuh biasanya gua nyari yang mana restoran yang dikunjungin PNS yang siang. Nah, begitupun ini, pada saat lu melihat sepatu itu enak atau tidak, lu tinggal nonton aja di Pro Futsal League, banyak yang pakai sepatu Ortus atau enggak, banyak pakai sepatu Specs atau Mills atau Casio atau enggak. Nah, dari situ lu lihat aja tipenya, dan dari situ lu lihat cara mereka main, dan dari situ lu bisa contoh sebenarnya gaya lu cocoknya kayak gimana. Gitu toh. Gampang kan? Oke, sepatu ini dibanderol dengan harga 699 atau 700.000 kembali 1.000. Kalau lu bayar parkir, jadi lu harus ngeluarin duit 701.000 untuk kembalian 2.000. Kayak gitu Tops, untuk bisa beli sepatu ini. Kalau lu beli online ya sekian lah, tambahin ongkir gitu kan. Dan sepatu ini beratnya adalah 280 gram. Ya, 250 ke atas lah intinya ya. Dan menurut gue ini jadi agak berat dibandingkan sepatu Ortus pada umumnya. Ya gue nggak tahu kenapa, mungkin mereka punya riset lain dan mungkin Ortus punya pertimbangan lain.
Tapi yang pasti dari sepatu ini yang gue agak heran, agak berubah gitu ya gayanya Ortus tuh di bagian sisi depan sini. Jadi agak lebih gemuk di bagian depan. Mungkin ini juga positif buat lo semua yang kakinya lebar, karena dengan gemuknya di sini lo akan sangat nyaman di bagian samping, meskipun dengan gemuk di bagian sini lo akan punya rongga sedikit. Nah, biasanya ada juga tuh orang-orang yang nggak mau ada rongga di bagian depannya, jadi dia maunya flat kayak begitu, jadi langsung ketemu material. Nah, balik lagi gue sarankan lo semua untuk datang aja ke toko kalau memang, karena ini bener-bener model baru. Jadi lu nggak bisa tuh ngambil patokan dari Jogo Sala Vanquish untuk beli sepatu ini, karena ini bener-bener Jogo Sala baru. Jadi lu harus coba dulu, saran gue, coba dulu di fitting lu cocok atau enggak, baru lu beli. Apalagi harganya 699 kan, agak lumayan. Nah, satu lagi improvement di bagian depan, itu dia naruh karet tambahan. Ini tuh sama kayak, apa ya? Hah? Oh, Thanks Insomnia ya? Ditaruh nih karet tambahan di bagian depan sini. Ini sebenarnya bukan... Ini gue nggak tahu ya, ini part of rubbernya atau ini ditempel second process gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ini mungkin part of rubbernya. Jadi oke banget sih kalau menurut gue, inovasi. Jadi kalau misalnya lu concong nih, top, Marco top. Kayak gitu tops. Tadi gue udah review kelebihan dan yang harus lo, ya gue nggak bilang kekurangan, tapi yang harus lo perhatikan. Dan mudah-mudahan lo bisa mendapatkan sepatu ini sesegera mungkin, karena stoknya cuma di Topscore tuh semua cabang tuh cuma 200-an kalau nggak salah, dan itu udah mau habis. Dan langsung aja disikat, klik link di deskripsi, lu bisa langsung datang ke toko kita di Depok. Nah, sama yang terakhir Surabaya. Itu toh. Paham ya? Gitu. Lu sebut aja yang nonton, lu sebut aja, bener gak? Nah, kalau misalkan lu salah, nah ya nanti lu cari tahu lagi di video sebelumnya. Itu aja, terima kasih, jaga kesehatan selalu. Udah mau Ramadan, tapi olahraga harus terus seringin. Nah, jadi jangan sampai puasa itu menghalangi lo untuk berolahraga, karena biasanya olahraga di bulan puasa itu enak. Gue sih rencana mau olahraga dari jam 12 sampai jam buka puasa sih. Nah, olahraga tangan, alias main PS. Itu aja, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa?